Apakah Anda pernah bertanya-tanya mengapa orang-orang di sekitar Anda mulai menjaga jarak, meskipun mereka tidak pernah mengatakannya secara langsung? Mungkin Anda merasa hubungan dengan keluarga, teman, atau bahkan generasi muda tidak lagi sehangat dulu. Bisa jadi, tanpa Anda sadari, kebiasaan kecil sehari-hari sedang mengirim pesan yang salah, pesan yang membuat orang menjauh, bukan mendekat. Dalam video ini, kami akan mengungkap 12 perilaku sehari-hari yang diam-diam bisa merusak hubungan Anda, mulai dari cara Anda berpakaian hingga bagaimana Anda berbicara. Mengapa Anda harus menonton hingga akhir? Pertama, Anda akan menemukan wawasan mendalam tentang bagaimana tindakan sederhana bisa membentuk persepsi orang lain terhadap Anda, terutama di budaya yang menghargai harmoni dan saling menghormati seperti Jepang. Kedua, kami akan memberikan solusi praktis yang mudah diterapkan untuk memperbaiki hubungan Anda, meningkatkan rasa percaya diri, dan memastikan Anda tetap dihormati di segala usia. Ketiga, video ini bukan tentang mengkritik, tetapi tentang memberdayakan Anda untuk menjadi versi terbaik dari diri sendiri. Seseorang yang tidak hanya hadir, tetapi juga menginspirasi. Dan yang terakhir, Anda mungkin akan terkejut menemukan kebiasaan mana yang tanpa sadar telah merenggangkan ikatan dengan orang-orang yang Anda sayangi. Jangan lewatkan satu detik pun dari video ini. Setiap poin adalah kunci untuk membuka hubungan yang lebih erat, penuh makna, dan penuh hormat dengan orang-orang di sekitar Anda. Yuk, kita mulai perjalanan ini bersama. Kalau Anda belum subscribe, tekan tombol subscribe dan loncengnya ya, biar gak ketinggalan video baru. Kalau suka topiknya, komentar angka 1. Kalau kurang cocok, tulis 0. Masukan Anda sangat berarti. Sekarang, ayo mulai videonya. Nomor 1, mengabaikan kebersihan pribadi. Salah satu hal yang seringkali diabaikan, meskipun sangat nyata, adalah saat seseorang mulai meremehkan pentingnya menjaga kebersihan dirinya. Mungkin ini terdengar sepele, tetapi kebiasaan menjaga kebersihan adalah cerminan dari bagaimana kita menghargai diri kita sendiri dan cara kita mengundang dunia untuk memperlakukan kita. Ini bukan hanya soal pakaian atau kebersihan fisik semata. Ini tentang pesan yang kita kirimkan kepada orang-orang di sekitar kita. Bagaimana perasaan kita ketika kita melihat seseorang mengenakan pakaian yang tampaknya sudah dipakai berulang kali tanpa pernah mencuci? Bagaimana perasaan kita saat melihat rambut yang tidak pernah disisir atau kuku yang terlalu panjang dan tak terawat? Mungkin itu tampak seperti hal kecil, tetapi bagi banyak orang, itu adalah cermin dari bagaimana seseorang melihat dirinya sendiri. Bahkan, bau samar yang tertinggal di ruangan setelah seseorang pergi, bisa berbicara lebih keras daripada kata-kata apapun. Ketika Anda muda, menjaga kebersihan adalah kebiasaan yang hampir otomatis. Kita tidak perlu berpikir dua kali untuk mandi, memakai pakaian bersih, atau merapikan rambut. Semua itu adalah bagian dari rutinitas sehari-hari yang tampaknya sederhana, namun sangat berarti. Namun seiring bertambahnya usia, kita mulai merasa lebih lelah, rutinitas pun berubah, dan ada saat-saat ketika pikiran itu muncul. Kenapa harus repot-repot? Pikiran ini datang perlahan, tanpa disadari, dan itulah titik di mana perubahan mulai terjadi. Tidak ada yang langsung menyatakan, tetapi orang-orang di sekitar Anda mulai memperhatikan. Mereka mungkin tidak mengatakan apa-apa karena mereka tidak ingin membuat Anda merasa malu, apalagi anggota keluarga yang lebih muda. Mereka tidak tahu bagaimana cara membicarakannya tanpa menyakiti perasaan Anda. Namun, meskipun tidak diungkapkan dengan kata-kata, tindakan mereka mulai berbicara. Mereka mungkin duduk sedikit lebih jauh dari Anda, mempersingkat waktu kunjungan mereka, atau bahkan mulai menghindari pelukan hangat yang dulu mereka berikan dengan penuh kasih. Mereka tidak melakukannya karena mereka tidak peduli, tetapi mereka melakukannya karena mereka merasa ada jarak yang tidak terlihat. Itu adalah respons dari perubahan yang terjadi pada diri Anda. Mereka merasakannya, meskipun mereka tidak dapat mengungkapkannya secara langsung. Perawatan diri bukan hanya tentang mencuci pakaian atau menghindari bau badan. Itu adalah tentang memberi pesan kepada dunia bahwa Anda masih peduli dengan diri Anda, bahwa Anda masih menghargai diri sendiri,
dan bahwa Anda layak diperlakukan dengan hormat dan kehangatan. Ini bukan tentang menjadi model fashion atau memakai parfum mahal setiap hari. Ini hanya tentang mengenakan pakaian bersih, menyisir rambut, dan menjaga kebersihan yang sederhana namun penting. Semua itu berbicara keras kepada dunia, saya masih ada di sini. Saya masih peduli. Saya masih menghormati diri saya sendiri dan Anda. Penting untuk diingat bahwa orang-orang merespons energi kita terlebih dahulu sebelum mereka merespons kata-kata kita. Kebersihan adalah salah satu cara kita menyampaikan energi itu. Ketika kita merawat diri kita dengan baik, kita memberi izin bagi orang lain untuk mendekati kita dengan lebih lembut, lebih penuh kasih, dan lebih menghargai kita. Ini bukan sekadar kebiasaan, ini adalah bahasa tubuh yang berbicara lebih keras daripada apa yang bisa kita ucapkan dengan kata-kata. Ketika Anda berhenti merawat diri Anda tanpa sadar mengirimkan pesan bahwa mungkin Anda sudah menyerah. Bahwa mungkin Anda tidak lagi merasa berharga untuk merawat diri Anda seperti dulu. Namun, ketika Anda terus merawat diri Anda, itu memberi kesempatan bagi orang-orang di sekitar Anda untuk melihat Anda dengan penuh penghargaan, mencintai Anda dengan lebih tulus, dan menghormati Anda lebih dari sebelumnya. Merawat diri bukan hanya sebuah kebiasaan, tetapi sebuah cara untuk memperbaharui hubungan Anda dengan diri sendiri dan dunia sekitar Anda. Dan itu adalah pesan yang sangat berharga untuk disampaikan. Nomor 2, berbicara tanpa filter. Seiring berjalannya waktu, seiring bertambahnya usia, ada perubahan yang tak terelakkan dalam cara kita berinteraksi dengan dunia di sekitar kita. Sesuatu yang dulunya menjadi penghalang untuk berbicara terbuka, suara batin yang mengingatkan kita untuk berpikir 2 kali sebelum berbicara, perlahan-lahan mulai meredup. Dulu, kita akan berpikir, apakah itu pantas saya katakan, atau mungkin saya sebaiknya diam saja. Namun, seiring bertambahnya usia, suara itu semakin jauh terdengar, dan yang tinggal adalah kebebasan untuk berbicara tanpa batas. Ada rasa kebebasan yang datang ketika Anda merasa, saya sudah cukup berumur untuk mengatakan apapun yang saya rasakan. Itu seperti suatu pembebasan, sebuah pelepasan yang mendalam setelah bertahun-tahun berusaha menjaga perasaan orang lain. Namun, meskipun perasaan ini memberi Anda kelegaan, ada yang terlupakan. Orang-orang di sekitar Anda seringkali merasa terkejut, canggung, bahkan tidak nyaman. Apa yang Anda anggap sebagai kejujuran yang murni, kadang-kadang bisa berubah menjadi kebeluntan yang menyakitkan. Ada garis tipis antara mengatakan sesuatu yang nyata dan yang terlalu tajam. Jika Anda mulai merasa bahwa kata-kata Anda membuat orang-orang di sekitar Anda terdiam, menggeser posisi mereka di kursi, atau menghindari kontak mata, itu mungkin bukan sekadar kejujuran. Itu mungkin sebuah bentuk kekasaran yang tidak disadari. Pernahkah Anda membuat komentar tentang penampilan seseorang, berat badan mereka, cara mereka membesarkan anak-anak, atau bahkan hubungan mereka? Mungkin Anda menanggapinya dengan tertawa, berkata, saya hanya jujur, atau dulu, kami tak pernah begitu sensitif. Namun, yang terjadi sebenarnya adalah Anda sedang mengabaikan kenyataan bahwa kejujuran tanpa kelembutan hanya terasa seperti kritik pedas. Seringkali, orang-orang yang mendengarkan komentar tersebut tidak akan mengungkapkan perasaan mereka langsung kepada Anda. Mereka akan tersenyum, mengangguk, atau bahkan tertawa, tetapi di dalam hati mereka mulai menjauh. Mungkin mereka tidak lagi mengundang Anda untuk acara-acara tertentu, atau mereka mulai menghindari panggilan telepon Anda. Mereka mencintai Anda, tentu saja, tetapi mereka melindungi diri dari kata-kata yang bisa menyakiti mereka. Mereka mencoba menjaga diri dari sengatan-sengatan yang tidak diinginkan, meskipun datangnya tanpa niat buruk. Ini bukan berarti Anda harus menyensor setiap kata yang keluar dari mulut Anda atau berjalan di atas kulit telur, takut menyinggung perasaan orang lain. Bukan itu tujuannya. Tetapi yang perlu diingat adalah sejenak berhenti sebelum berbicara, menilai, apakah ini akan membantu? Apakah kata-kata saya ini bermanfaat bagi mereka? Terkadang, apa yang kita anggap sebagai penyampaian kebenaran, sebenarnya hanyalah luapan frustrasi yang tidak terkontrol. Dan percayalah,
hal itu seringkali mendarat lebih keras dari yang kita bayangkan. Sebuah aturan sederhana yang bisa diingat adalah, jika Anda tidak ingin seseorang mengucapkan kata-kata itu pada cucu Anda, maka pertimbangkan baik-baik sebelum mengatakannya kepada orang lain. Jika Anda masih menonton video ini dan merasa pelajaran-pelajaran ini bermanfaat, silakan komentar angka 1 di bawah agar saya tahu bahwa Anda masih menonton video ini bersama saya. Keindahan yang datang seiring bertambahnya usia adalah kebijaksanaan yang Anda peroleh. Tetapi, kebijaksanaan itu akan lebih dihargai, lebih dihormati, dan lebih mendekatkan orang kepada Anda ketika disampaikan dengan kebaikan hati. Orang-orang akan mendengarkan, mereka akan sangat menghormati Anda. Namun, jika kebijaksanaan itu disampaikan dengan sarkasme, penghakiman, atau kekasaran, orang akan mulai menutup telinga. Mereka akan mulai menjauh. Bahkan jika niat Anda baik, kata-kata Anda tetap memiliki kekuatan. Dan mungkin sekarang, lebih dari sebelumnya, kata-kata itu memiliki dampak yang jauh lebih besar daripada yang Anda sadari. Nomor 3, memakai pakaian yang sudah tidak muat. Ada kenyamanan yang luar biasa dalam rutinitas yang kita jalani sehari-hari. Makan sarapan yang sama setiap pagi, berjalan di jalan yang sudah dikenal, atau mengenakan pakaian yang sama selama bertahun-tahun. Tidak ada yang salah dengan konsistensi. Itu adalah bagian dari hidup yang membuat kita merasa aman dan terkendali. Namun, ketika datang pada pakaian yang kita kenakan, ada sebuah realita yang tak dapat dihindari. Apa yang dulunya terasa klasik dan bergaya, seiring waktu dapat berubah menjadi terlihat ceroboh dan kurang diperhatikan. Anda mungkin tidak menyadari, tetapi cara pakaian Anda dipilih. Apakah itu celana yang terlalu longgar, kemeja yang terlalu ketat, atau sepatu yang sudah kehilangan bentuknya, mengatakan banyak tentang seberapa terhubung Anda dengan diri Anda saat ini. Ini bukan hanya soal tren mode atau apakah Anda mencoba mengikuti gaya anak muda, tetapi lebih kepada bagaimana pakaian Anda bisa menjadi refleksi dari rasa hormat terhadap diri Anda sendiri. Ketika Anda mengenakan pakaian yang tepat, baik itu celana yang nyaman namun pas di tubuh, atau baju yang melengkapi bentuk tubuh Anda, itu mengirimkan pesan yang kuat. Saya masih peduli pada diri saya sendiri. Pakaian Anda berbicara tentang siapa Anda sekarang, bukan siapa Anda di masa lalu. Ada saat-saat di mana kita merasa terjebak dalam rutinitas atau merasa bahwa kenyamanan adalah yang terpenting, dan itu wajar. Tapi, mari kita renungkan lebih dalam. Apakah kenyamanan sejati berarti Anda harus berhenti mempedulikan penampilan Anda? Apakah dengan memilih pakaian yang longgar atau sudah usang, Anda hanya mencari kenyamanan semata? Atau malah Anda sedang mengabaikan diri Anda? Kenyamanan tidak harus berarti ketidakpedulian. Anda masih bisa merasa nyaman sambil tetap terlihat rapi dan terawat. Coba pikirkan sejenak, apakah Anda akan mengenakan setelan yang sama untuk wawancara kerja yang Anda pakai 25 tahun lalu? Tentu saja tidak. Prinsip yang sama berlaku dalam kehidupan sehari-hari. Tubuh kita berubah, kulit kita sedikit lebih tua, dan energi kita berkembang seiring waktu. Berpakaian sesuai dengan perubahan ini menunjukkan bahwa Anda hadir di dunia dengan kesadaran dan martabat. Anda masih melihat diri Anda sebagai seseorang yang layak dihormati, seseorang yang pantas dihargai, tidak hanya untuk masa lalu yang sudah lewat, tetapi juga untuk siapa Anda hari ini. Saya pernah mendengar orang berkata, "Apa peduli saya dengan apa yang orang pikir? Saya nyaman saja." Ini adalah ungkapan yang seringkali datang dari tempat yang sah, tetapi mari kita pikirkan bersama. Kenyamanan dan ketidakpedulian bukanlah hal yang sama. Anda bisa merasa nyaman sambil tetap menjaga penampilan Anda. Bahkan dengan memilih celana jeans yang lebih pas atau mengenakan kemeja dengan warna yang lebih segar, Anda bisa merasakan bagaimana dunia merespons Anda secara berbeda. Itu bukan hanya karena bahan pakaian Anda, tetapi karena apa yang pakaian tersebut wakili. Anda masih peduli, Anda masih hadir, Anda masih bangga dengan diri Anda. Orang mungkin tidak akan memuji Anda secara langsung. Mereka mungkin tidak akan mengatakan apapun. Namun, mereka akan memperhatikan. Mereka akan tersenyum sedikit lebih lebar ketika bertemu dengan Anda.
Mereka akan berbicara dengan lebih hormat, tidak karena pakaian Anda yang mewah, tetapi karena mereka merasakan sesuatu lebih dari itu. Mereka merasakan martabat Anda. Itu adalah efek dari berpakaian dengan penuh kesadaran. Sebuah tindakan yang tidak hanya melibatkan tubuh Anda, tetapi juga hati dan pikiran Anda. Ingatlah, bahkan di usia tua, kesan pertama itu tetap penting. Bagaimana dunia melihat Anda dimulai dari cara Anda melihat diri Anda sendiri. Jadi, apakah Anda siap menunjukkan kepada dunia bahwa Anda masih memiliki semangat dan kebanggaan untuk diri Anda sendiri? Nomor 4. Menginterupsi atau mendominasi percakapan. Kita semua, di setiap tahap kehidupan kita, ingin didengar. Apalagi ketika kita sudah melewati banyak pengalaman yang mengajarkan kita begitu banyak hal berharga. Terkadang, terutama seiring bertambahnya usia, kita merasa memiliki pengetahuan yang begitu luas, dan keinginan untuk berbagi itu muncul dengan tulus. Namun, dalam semangat untuk membagikan apa yang kita tahu, kita seringkali lupa memberi ruang bagi orang lain untuk berbicara, untuk berbagi suara mereka sendiri. Keinginan kita untuk berbicara dan mengajarkan, meskipun berasal dari niat baik, bisa dengan mudah berubah menjadi kebiasaan yang merusak. Awalnya, itu mungkin terasa sangat halus, bahkan tak terlihat. Anda berada dalam percakapan, dan seseorang berbicara tentang topik yang pernah Anda alami sendiri. Anda merasa ini adalah kesempatan yang tepat untuk berbagi pengalaman Anda, memberi masukan yang mungkin bisa membantu mereka. Tapi tanpa disadari, kata-kata Anda mulai mengalir deras, cerita demi cerita, solusi demi solusi, tanpa memberi kesempatan pada lawan bicara untuk memberi respons. Sebelum Anda sadar, 10 menit sudah berlalu, dan Anda sendirilah yang mendominasi percakapan. Yang lebih rumit lagi, kebiasaan ini bukanlah datang dari niat buruk. Kebanyakan waktu, itu berakar dari hasrat tulus untuk membantu dan memberi petunjuk. Tetapi dalam upaya untuk menunjukkan perhatian kita mungkin tanpa sengaja menyingkirkan suara orang lain, membungkam mereka dalam percakapan yang seharusnya saling terbuka. Ironisnya, mereka mungkin tidak akan memberitahu Anda langsung tentang perasaan ini. Sebaliknya, mereka mulai menjauh perlahan. Panggilan telepon yang sering berubah menjadi jarang. Percakapan yang semakin pendek dan minim. Anda mulai merasakan adanya jarak, tapi tidak tahu persis dari mana datangnya. Hal ini tidak hanya berdampak pada hubungan Anda dengan keluarga, tetapi juga dengan orang-orang yang lebih muda atau cucu yang mungkin merasa canggung atau bingung tentang bagaimana berhubungan dengan seseorang dari generasi yang berbeda. Mereka mungkin merasa seperti tidak ada tempat bagi mereka untuk berbicara, karena percakapan terasa seperti jalan satu arah. Kita perlu mengingatkan diri kita bahwa komunikasi bukan hanya tentang memberi nasihat atau berbicara lebih banyak. Sebenarnya, ini tentang mendengarkan dengan penuh perhatian, memberikan ruang agar orang lain merasa dihargai dan dipahami. Apa yang benar-benar dapat mengubah dinamika percakapan adalah kemampuan untuk menahan diri, memberi kesempatan bagi orang lain untuk mengekspresikan diri mereka sepenuhnya tanpa interupsi. Ini bukan karena Anda tidak punya sesuatu yang bijaksana untuk dikatakan. Sebaliknya, itu karena Anda mengerti bahwa apa yang mereka katakan juga sangat berarti. Saat Anda mulai memberi lebih banyak ruang bagi orang lain untuk berbicara, Anda akan menyadari bahwa mereka mulai lebih mempercayai Anda. Mereka datang kepada Anda bukan karena merasa terpaksa, tapi karena mereka merasa nyaman berbagi dan merasa didengar. Di kesempatan berikutnya, ketika Anda berada dalam sebuah percakapan, baik dalam kelompok maupun satu lawan satu, cobalah untuk lebih memperhatikan. Apakah Anda benar-benar mendengarkan? Ataukah Anda hanya menunggu giliran Anda untuk berbicara? Perubahan kecil dalam kesadaran ini bisa mengubah segalanya. Ketika orang merasa didengar, mereka akan membuka hati mereka akan mendekat, dan mereka akan menantikan percakapan berikutnya, bukan merasa cemas akan interupsi yang tak terhindarkan. Nomor 5. Mengeluh tentang anak-anak zaman sekarang. Apa yang dimulai sebagai pengamatan sederhana, perlahan berubah menjadi kritik yang mematikan. Anda melihat seorang remaja yang terfokus pada layar ponselnya, dan dalam hati Anda berpikir,
Di zaman saya, kami benar-benar berbicara satu sama lain. Anda mendengar seseorang di usia 30-an membuat keputusan yang tidak Anda setujui, dan tanpa sadar, Anda mulai berpikir bahwa mereka tidak tahu bagaimana dunia bekerja. Sebelum Anda menyadarinya, kata-kata itu mulai keluar begitu saja dalam percakapan dengan teman, keluarga, bahkan orang asing. Apa yang mungkin Anda tidak sadari adalah dampak dari kritik yang terus-menerus terhadap generasi muda ini. Setiap kali Anda melontarkan komentar sinis tentang anak-anak zaman sekarang, Anda mengirimkan pesan yang kuat dan seringkali merusak tanpa berniat. Anda memberitahu orang-orang di sekitar Anda, terutama anak-anak dan cucu Anda, bahwa Anda tidak tertarik untuk mencoba memahami dunia mereka. Anda terperangkap dalam nostalgia masa lalu yang sudah lama hilang, seolah dunia yang Anda kenal adalah satu-satunya cara yang benar. Setiap generasi cenderung merasa bahwa generasi berikutnya telah kehilangan sesuatu yang berharga. Ini bukan hal baru. Namun, ketika kritik itu menjadi sikap default Anda, itu tidak membuat orang melihat Anda sebagai sosok bijaksana yang penuh pengalaman. Sebaliknya, itu membuat mereka melihat Anda sebagai pribadi yang penuh kepahitan, yang seolah enggan menerima kenyataan bahwa dunia telah berubah. Mungkin Anda bermaksud melontarkan lelucon ringan. Mungkin Anda merasa itu hanya pernyataan yang jelas. Tetapi bagi mereka yang mendengarnya, terutama mereka yang berusia di bawah 50 tahun, kata-kata itu seringkali terasa seperti penolakan. Penolakan terhadap dunia mereka, nilai-nilai mereka, bahkan cara hidup mereka. Akibatnya, mereka mulai menjauh. Mereka tidak lagi merasa nyaman berbicara dengan Anda. Mereka menjaga percakapan tetap ringan dan menghindari membahas hal-hal yang lebih mendalam, karena mereka tahu Anda akan menghakimi. Bahkan ketika mereka mencintai Anda, mereka mulai menjaga sebagian besar diri mereka tetap tertutup, menghindari berbagi pemikiran atau perasaan yang lebih pribadi. Itu bukan berarti Anda harus setuju dengan setiap ide atau keputusan yang mereka buat, atau merangkul setiap tren baru yang muncul. Tetapi itu berarti memilih rasa ingin tahu, bukan kritik. Berhenti mengasumsikan dan mulai bertanya. Alih-alih mengatakan, anak-anak zaman sekarang hidup terlalu mudah, cobalah bertanya, seperti apa rasanya mencoba menemukan jalan di dunia yang penuh tantangan ini? Dengan pertanyaan itu, Anda membuka pintu untuk koneksi yang lebih dalam. Anda memberikan ruang untuk percakapan yang penuh makna, bukan untuk perpecahan. Nilai Anda tidak hanya datang dari mengenang masa lalu yang gemilang. Nilai Anda terletak pada kemampuan Anda untuk menjembatani masa lalu dan masa kini. Anda menjadi sosok yang stabil, tangan yang menyambut lintas generasi, bukan suara keras yang hanya mengkritik dari belakang. Ketika orang muda merasa dihormati oleh Anda, mereka akan lebih terbuka untuk mendengarkan. Mereka akan datang kepada Anda, bukan karena mereka terpaksa, tetapi karena mereka ingin mendengar pandangan Anda. Jika Anda masih menonton video ini dan merasa pelajaran-pelajaran ini bermanfaat, silakan komentar angka 2 di bawah agar saya tahu bahwa Anda masih menonton video ini bersama saya. Pada akhirnya, Anda menjadi bukan hanya yang lebih tua di ruangan itu, tetapi seseorang yang mereka kagumi dan percayai. Anda menjadi sumber kebijaksanaan, bukan karena Anda mengajarkan mereka apa yang harus dilakukan, tetapi karena Anda menunjukkan kepada mereka bagaimana mendengarkan terlebih dahulu, dan kemudian berbicara dengan hati-hati dan penuh pemahaman. Itu adalah bentuk pengaruh sejati. Dan pengaruh itu dimulai ketika Anda melepaskan kebutuhan untuk selalu benar tentang masa lalu dan berfokus pada siapa Anda bisa menjadi di masa depan. Anda tidak hanya mengajarkan, tetapi juga menginspirasi dengan cara yang jauh lebih dalam. Nomor 6. Mengabaikan etiket modern. Ada semacam kesadaran sosial yang seringkali kita abaikan, bahkan sampai kesadaran itu hilang begitu saja. Perilaku-perilaku kecil yang sebenarnya bisa berdampak besar pada cara orang memandang kita. Seperti berbicara dengan suara keras di ponsel di tempat umum, berdiri terlalu dekat dengan orang lain di antrean, atau memutar video dengan suara tanpa menggunakan headphone di ruang tunggu. Meskipun terlihat sepele, dampak yang ditinggalkan bisa sangat besar. Beberapa dekade yang lalu, hal-hal semacam ini mungkin bukanlah masalah besar.
Masyarakat lebih toleran terhadap percakapan yang terlalu keras atau perilaku yang dianggap tidak biasa. Namun, zaman telah berubah. Harapan dan ekspektasi masyarakat juga telah bergeser, dan apa yang dulu dianggap hal biasa kini bisa membuat orang lain merasa tidak nyaman tanpa kita sadari. Yang lebih mengkhawatirkan, kita mungkin tidak pernah menyadari bahwa kita melakukan hal tersebut. Tidak ada yang akan datang kepada kita secara langsung dan berkata, "Hei, bisa lebih pelan sedikit?" Atau, "Apakah Anda keberatan mundur sedikit?" Sebaliknya, orang-orang akan memberikan tatapan kosong, menghindari kontak mata, atau bahkan berpindah tempat begitu saja. Itu bukan hal yang bersifat pribadi, tetapi dampaknya sangat nyata. Dari keramaian kereta bawah tanah, kedai kopi, hingga hanya berjalan-jalan di toko, setiap pelanggaran kecil terhadap apa yang sekarang dianggap sebagai etiket umum mengirimkan pesan tertentu. Pesan yang mengatakan, "Saya tidak peduli dengan dampak perilaku saya terhadap orang lain." Dalam kehidupan sehari-hari, prinsip ini berlaku untuk segala hal. Tubuh kita berubah, warna kulit kita pun berubah, dan energi yang kita pancarkan pun berkembang. Mengenakan pakaian yang mencerminkan diri kita yang sekarang, bukan yang dulu, menunjukkan bahwa kita hadir secara emosional dan sadar akan diri kita sendiri. Saya pernah mendengar beberapa orang berkata, "Apa peduliku dengan apa yang orang pikirkan?" Saya merasa nyaman, dan itu adalah hal yang wajar. Tetapi merasa nyaman dan mengabaikan perasaan orang lain adalah dua hal yang berbeda. Anda bisa merasa nyaman dan tetap rapi. Anda bisa merasa santai dan tetap menghargai penampilan Anda. Bahkan hal yang sederhana, seperti memilih sepasang celana jeans yang pas atau memilih kemeja yang memperlihatkan warna alami Anda, dapat mengubah cara orang merespons Anda. Bukan karena bahan atau merek pakaian itu, tetapi karena apa yang diwakili oleh pakaian tersebut, bahwa Anda masih terhubung, masih sadar diri, masih bangga dengan siapa Anda hari ini. Orang mungkin tidak akan langsung memberi pujian. Mereka bahkan mungkin tidak akan menyebutnya sama sekali. Tetapi mereka akan memperhatikannya. Mereka akan tersenyum sedikit lebih lebar. Mereka akan memperlakukan Anda dengan sedikit lebih banyak rasa hormat, karena, suka atau tidak, cara kita berpakaian adalah hal pertama yang dilihat dunia. Bahkan ketika kita menua, kesan pertama itu tetaplah penting. Menghargai diri sendiri dan tampil dengan cara yang mencerminkan siapa kita sekarang, bukan siapa kita dulu, adalah sebuah pernyataan bahwa kita masih peduli, kita masih ada, dan kita masih memberi yang terbaik, tidak hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk orang lain yang kita temui. Nomor 7. Berbagi terlalu banyak tentang masalah kesehatan. Kita semua pernah menyaksikan momen-momen yang hampir menjadi lelucon di kalangan orang-orang tua, berkumpul dalam satu ruang, dan tiba-tiba, percakapan berubah menjadi sebuah kompetisi siapa yang memiliki lutut paling sakit, tekanan darah tertinggi, atau siapa yang harus menelan obat-obatan paling banyak setiap harinya. Meski terlihat seperti obrolan yang ringan, atau bahkan cara untuk membangun kedekatan, namun terlalu sering membicarakan masalah kesehatan bisa menjadi beban yang tak disadari bagi orang-orang di sekitar kita. Semua orang tahu bahwa menua membawa serta tantangan fisik yang tak terelakkan. Kita semua menghadapinya dengan cara kita sendiri, dan tidak ada yang harus berpura-pura bahwa segala sesuatu berjalan dengan sempurna. Namun, ketika setiap kali Anda berbicara, semua percakapan berpusat pada rasa sakit yang Anda rasakan, konsultasi terakhir dengan dokter, atau daftar panjang operasi yang harus dijalani, orang-orang mulai merasa seperti mereka sedang berada di ruang tunggu rumah sakit, bukan di tengah hubungan yang sejati. Terutama bagi anggota keluarga yang lebih muda, topik ini bisa terasa sangat berat. Mereka mungkin merasa tidak tahu bagaimana merespon, atau bahkan lebih parah, mereka merasa tak berdaya karena mereka tahu ada hal-hal yang tidak bisa mereka perbaiki. Alih-alih mendekat, mereka justru mundur. Bukan karena mereka tidak peduli atau tidak menghormati Anda, tetapi lebih karena kelelahan emosional yang perlahan merayap tanpa suara. Anda berhak mendapatkan empati, Anda berhak untuk didengarkan. Tetapi ketika topik kesehatan menjadi satu-satunya hal yang mendominasi cara Anda berinteraksi, itu mengubah dinamika.
Itu menggeser hubungan Anda menjadi hubungan orang yang sedang dirawat, bukan hubungan antara dua individu yang saling mengerti dan berbagi hidup. Dari percakapan menjadi keluhan yang tiada habisnya. Cobalah ingat orang-orang yang Anda nikmati berada di sekitar mereka. Mereka kemungkinan besar bukanlah orang yang selalu menceritakan setiap rasa sakit dan obat-obatan yang mereka konsumsi. Mereka adalah orang-orang yang meski sesekali menyebutkan tantangan yang mereka hadapi, tidak membiarkan tantangan itu menguasai hidup mereka. Mereka yang memilih untuk fokus pada apa yang masih baik, apa yang masih bisa dinikmati. Apakah ini berarti Anda harus menyembunyikan perjuangan Anda? Tentu tidak. Anda tetap berhak untuk berbagi apa yang Anda rasakan. Namun, pilihlah audiens yang tepat, pilihlah waktu yang tepat, dan yang paling penting, pilihlah keseimbangan. Berbagi tentang bagaimana keadaan Anda itu penting, tetapi lebih penting lagi untuk tetap bertanya tentang keadaan orang lain. Cobalah berbicara tentang buku yang Anda baca, taman tetangga yang Anda kunjungi, atau burung yang terbang di luar jendela. Hidup Anda masih penuh dengan cerita yang bukan hanya sekadar catatan medis dan diagnosa. Orang-orang ingin terhubung dengan Anda sebagai pribadi, bukan hanya sebagai seseorang yang terperangkap dalam serangkaian gejala dan masalah kesehatan. Anda mungkin akan terkejut betapa ringan hubungan Anda terasa ketika Anda berhenti membiarkan kesehatan Anda menjadi pusat dari setiap percakapan. Ketika Anda mulai fokus pada apa yang masih bisa Anda lakukan, apa yang masih bisa Anda nikmati, dan hal-hal kecil yang masih bisa memicu senyum, Anda tidak hanya akan merasa lebih baik, tetapi Anda juga akan membantu orang lain merasa lebih baik. Dalam dunia yang kadang terasa berat ini, menjadi seseorang yang bisa mengangkat suasana, meskipun sedikit, adalah obat yang luar biasa dengan caranya sendiri. Kekuatan sejati bukan hanya ditemukan dalam mengatasi kesulitan, tetapi juga dalam cara kita memilih untuk menghadapinya dan berbagi kebahagiaan dengan orang lain, bahkan dalam bentuk yang paling sederhana sekalipun. Nomor 8, keras kepala tentang kepercayaan yang ketinggalan zaman. Salah satu hal yang paling sulit untuk kita sadari dalam diri kita sendiri, terutama seiring bertambahnya usia, adalah ketika kepercayaan yang kita pegang erat mulai berubah menjadi tembok yang kokoh, bukan jendela yang terbuka lebar. Kita seringkali menggenggam erat pada ide-ide yang pernah melayani kita dengan sangat baik, prinsip-prinsip yang membentuk cara kita membesarkan keluarga, menjalani kehidupan, dan memandang dunia. Prinsip-prinsip itu dulu memberi kita arah, kenyamanan, dan rasa aman. Namun, seiring berjalannya waktu, jika kita tidak berhati-hati, kepercayaan-kepercayaan itu bisa mengeras menjadi kekakuan yang membatasi pandangan kita, tidak lagi mencerminkan dunia yang terus berkembang di sekitar kita. Mungkin, Anda mendapati diri Anda sering mengucapkan kalimat-kalimat seperti, "Begitulah adanya," atau "Orang-orang sekarang terlalu sensitif," atau bahkan, "Saya tidak peduli apa kata sains, saya tahu apa yang benar." Di satu sisi, mungkin Anda merasa sangat yakin dan nyaman dengan pandangan Anda. Namun, apa yang sering dirasakan oleh orang lain, khususnya mereka yang berada di luar lingkaran keyakinan Anda, adalah penolakan. Dunia telah berubah, terus berubah, dan jika kita menolak untuk membuka hati terhadap perubahan itu, maka apa yang kita anggap sebagai kebijaksanaan akan terlihat lebih seperti ketidakmauan untuk berkembang. Dan generasi yang lebih muda, mereka melihat ini. Mereka tidak selalu akan mengungkapkan ketidaksetujuannya secara langsung, tapi dalam hati mereka akan mulai melabeli Anda sebagai seseorang yang tidak bisa diajak berdialog tentang hal-hal tertentu. Mereka melihat Anda sebagai seseorang yang tidak akan mengerti, seseorang yang tidak akan membuka diri. Ini adalah kerugian yang nyata, karena apakah itu cucu Anda yang bertanya-tanya tentang pilihan karir yang tidak konvensional atau tetangga Anda yang menjalani gaya hidup yang tidak sepenuhnya Anda pahami? Ada begitu banyak kesempatan untuk membangun jembatan jika kita mengganti penghakiman dengan rasa ingin tahu. Tetap terbuka terhadap ide-ide baru tidak berarti kita harus mengorbankan nilai-nilai kita. Itu bukan berarti kita harus meninggalkan apa yang kita yakini sebagai kebenaran, melainkan bersedia untuk memperbarui pemahaman kita tanpa harus kehilangan esensi siapa kita. Itu berarti memberi ruang di meja kehidupan bagi ide-ide yang berbeda, meskipun kita tidak setuju dengan semuanya. Keras kepala seringkali disembunyikan oleh ketakutan,
ketakutan kehilangan relevansi. Ketakutan untuk ditinggalkan. Ketakutan bahwa jika kita melepaskan sebagian dari kepercayaan lama kita akan kehilangan sebagian dari diri kita sendiri. Tetapi kenyataannya, relevansi kita tidak terletak pada seberapa erat kita berpegang pada masa lalu, melainkan pada seberapa berani kita untuk menghadapi masa kini dengan hati terbuka. Ketika Anda bisa berkata, "Saya tidak pernah memikirkannya seperti itu sebelumnya," atau ceritakan lebih banyak tentang bagaimana hal itu berarti bagi Anda. Anda tidak hanya membuka pintu untuk pemahaman yang lebih dalam, tetapi juga memberi ruang bagi koneksi yang lebih bermakna. Orang-orang, terutama generasi yang lebih muda, merasa dihargai dan lebih mudah untuk membuka diri mereka saat mereka merasa didengarkan. Terkadang, memang Anda akan berubah pikiran. Terkadang, orang muda yang Anda anggap tidak tahu apa-apa, ternyata benar dengan cara yang tidak Anda duga. Kerendahan hati itu, kemauan untuk belajar, untuk berkembang, itulah yang membuat orang-orang benar-benar mengagumi Anda. Bukan karena Anda memiliki semua jawaban, tetapi karena Anda tetap menjadi pelajar kehidupan, bahkan di usia yang lebih tua. Jika Anda masih menonton video ini dan merasa pelajaran-pelajaran ini bermanfaat, silakan komentar angka 3 di bawah agar saya tahu bahwa Anda masih menonton video ini bersama saya. Mengambil langkah kecil untuk terbuka dan bersedia mendengar pandangan orang lain adalah cara untuk tetap relevan, menjaga ikatan emosional yang kuat, dan menghargai perjalanan hidup yang penuh pembelajaran. Dalam dunia yang terus berkembang ini, kita bisa memilih untuk menjadi bagian dari perubahan itu, merangkulnya dengan hati yang lapang, atau berpegang pada keyakinan lama yang mungkin tidak lagi cocok dengan realitas yang ada. Dan dalam setiap langkah itu, kita mendefinisikan kembali siapa kita dan bagaimana kita ingin dikenang. Nomor 9, berjalan atau bergerak tanpa kesadaran akan ruang. Seiring bertambahnya usia, kita semua merasakannya. Langkah-langkah kita menjadi lebih lambat, lebih hati-hati. Mungkin kita merasa sedikit lebih rapuh, dengan rasa ragu yang menghampiri setiap langkah, seperti tubuh kita mengingatkan kita bahwa masa muda tak lagi mendominasi. Tetapi ada satu hal yang sering kita abaikan, yakni bagaimana gerakan kita memengaruhi orang-orang di sekitar kita. Tanpa kita sadari, kita terkadang bisa menjadi hambatan dalam ruang yang seharusnya nyaman bagi semua orang. Pernahkah Anda melihatnya? Seseorang yang berdiri begitu saja di tengah lorong toko kelontong, kereta belanja yang miring, dan mereka tampak tenggelam dalam dunia mereka sendiri, tanpa menyadari bahwa mereka memblokir jalan bagi orang lain yang sedang terburu-buru. Atau mungkin Anda pernah melihat seseorang berhenti tiba-tiba di tengah trotoar yang ramai, berpikir dalam diam tentang sesuatu yang sangat pribadi, atau berjalan bersama teman tetapi tanpa sadar mulai menyerobot ke jalur yang berlawanan. Semua itu terjadi tanpa niat buruk, tentu saja. Tidak ada niat untuk mengganggu atau menghalangi. Namun, bagi mereka yang sedang terburu-buru atau berusaha menavigasi ruang yang sesak, hal-hal ini terasa mengganggu. Itu seperti ada gesekan kecil yang menghalangi mereka untuk melanjutkan hari mereka. Mereka tidak akan mengatakan apapun, tidak akan menyuarakan ketidaknyamanan mereka. Mereka hanya akan menghela napas, berjalan mengelilingi Anda, mungkin memberikan pandangan sekilas yang penuh keengganan, dan melanjutkan perjalanan mereka. Namun, tanpa kita sadari, momen-momen kecil seperti ini terakumulasi dalam cara orang lain melihat kita. Mereka mungkin mulai melihat kita sebagai orang yang selalu menghalangi. Mereka mungkin tanpa sadar menghindari kita, menghindari situasi di mana mereka harus berada di dekat kita, berbelanja bersama kita, atau berjalan di jalur yang sama di ruang publik. Bukan karena mereka tidak menyukai kita, tapi karena mereka merasa bahwa mereka harus mengelola kita. Ini bukan soal melambat atau bergerak perlahan, itu bukan masalahnya. Yang menjadi masalah adalah kesadaran. Kita semua bisa melangkah dengan perlahan dan tetap menghormati ruang di sekitar kita. Kita bisa berhenti sejenak untuk membaca label barang tanpa menutup seluruh lorong. Kita bisa berjalan dengan lebih hati-hati sambil memperhatikan alur di sekitar kita, memastikan bahwa kita tidak menghalangi siapapun di jalan mereka. Kesadaran semacam ini sangat penting, terutama di tempat-tempat umum seperti bandara, trotoar yang sibuk, mal, atau bahkan di lorong gereja.
Semua ini adalah ruang bersama, ruang yang saling terhubung, dan bersikap sopan di dalamnya mengirimkan pesan yang kuat kepada orang lain. Ini menunjukkan bahwa kita masih peduli, bahwa kita masih hadir, bahwa kita masih memperhatikan, dan bahwa kita menghargai keberadaan orang lain. Ini adalah bentuk rahmat yang halus, sebuah kehormatan untuk hidup dalam harmoni dengan dunia yang lebih besar daripada diri kita sendiri. Ketika kita hadir dengan kesadaran, kita menunjukkan kepada orang lain bahwa kita bukan hanya fokus pada diri sendiri. Kita masih bijaksana, penuh perhatian, dan peduli terhadap bagaimana kita mempengaruhi dunia di sekitar kita. Ini adalah sebuah tanda kedewasaan, tidak hanya secara fisik, tetapi juga dalam cara kita bergerak dan berinteraksi dengan dunia. Orang tidak mengharapkan kesempurnaan dari kita. Mereka tidak mengharapkan kita selalu sempurna, selalu berjalan dengan cepat, atau selalu siap menghadapi segala sesuatu dengan energi yang tak terhentikan. Tetapi mereka menghargai ketika kita berusaha untuk tetap hadir, untuk tetap terhubung dengan mereka, meski dunia terus berubah di sekitar kita. Ingatlah, kehadiran kita, baik melalui langkah yang hati-hati, senyum kecil, atau bahkan hanya dengan memperhatikan sekeliling kita, merupakan bentuk penghargaan terhadap orang lain. Jangan biarkan keinginan untuk bergerak lebih cepat atau untuk lebih memperhatikan diri kita sendiri menghalangi kita dari melihat dan menghargai ruang di sekitar kita. Ini adalah cara kita tetap terhubung, tetap hidup, dan tetap menjadi bagian dari dunia yang lebih besar daripada diri kita sendiri. Nomor 10. Membuat lelucon yang tidak menua dengan baik. Humor yang sehat adalah salah satu harta karun terbesar yang bisa Anda bawa ke usia tua. Ia seperti sebuah sinar yang mencerahkan hari, mengundang tawa, dan menciptakan hubungan. Humor yang baik memiliki kekuatan untuk membuat orang merasa nyaman, mengurangi ketegangan, dan bahkan membawa senyum di tengah-tengah hari yang berat. Namun, ada satu hal yang perlu kita sadari, tidak semua humor bertahan lama. Beberapa lelucon, yang dulunya mungkin membuat kita tertawa terbahak-bahak bertahun-tahun lalu, kini bisa tampak jauh dari relevan, atau bahkan menyakitkan. Waktu terus berjalan, dan dunia yang kita huni pun terus berubah. Meskipun dulu kita merasa bebas mengejek atau membuat lelucon berdasarkan perbedaan, saat ini kita hidup dalam budaya yang lebih peka dan lebih sadar akan pentingnya inklusi, empati, dan penghormatan terhadap pengalaman yang beragam. Semakin banyak orang, terutama generasi muda, yang lebih terbuka dalam menghargai perbedaan dan memperjuangkan rasa hormat terhadap satu sama lain. Itulah mengapa lelucon yang dulu dianggap lucu dan menghibur kini bisa saja terdengar tidak sensitif, bahkan bisa membuat orang merasa tidak dihargai. Ketika humor terasa tidak sejalan dengan nilai-nilai ini, ia bukan lagi sekadar lelucon. Ia bisa menjadi sekadar ungkapan yang terputus dari kenyataan, atau lebih buruk lagi, menjadi bentuk ketidakhormatan. Tentu saja, orang tidak akan selalu memberitahukan kita secara langsung, namun mereka akan tertawa dengan sopan, hanya untuk menghindari kedekatan lebih lanjut. Anda mungkin mulai merasakan adanya jarak di antara Anda dan orang lain, namun tanpa memahami sepenuhnya dari mana jarak itu datang. Namun, ini bukan berarti Anda harus berjalan dengan hati-hati seperti meniti di atas kulit telur. Humor tetap bisa menjadi alat yang luar biasa untuk membawa keceriaan, selama itu digunakan dengan bijaksana. Yang perlu kita lakukan adalah berpikir sejenak sebelum melontarkan lelucon tertentu. Tanyakan pada diri sendiri, apakah ini lucu karena ia cerdas, atau hanya karena ia merendahkan orang lain? Humor terbaik, terutama di usia yang matang, adalah humor yang bisa mengangkat, bukan merendahkan. Humor yang bijak adalah humor yang bisa menyebarkan keceriaan, bukan ketidaknyamanan. Ini adalah humor yang menunjukkan bahwa Anda tidak terjebak di masa lalu, tetapi Anda tumbuh bersama waktu, bersama orang lain. Tidak ada yang lebih menyatukan daripada kemampuan untuk menertawakan diri sendiri. Itu menunjukkan kerendahan hati. Itu mengungkapkan pandangan yang luas. Itu memberitahu orang lain bahwa Anda tidak sedang berusaha membuktikan sesuatu, Anda hanya ingin menikmati momen bersama mereka. Ketika orang melihat Anda dalam cahaya ini, mereka akan merasa lebih rileks, lebih nyaman.
Mereka tidak lagi melihat Anda sebagai sekadar orang tua di ruangan itu, tetapi sebagai seseorang yang masih paham dengan dunia sekitarnya. Humor yang baik akan membawa Anda jauh dalam hidup, tetapi humor yang bijaksana, penuh kesadaran diri, dan sedikit diperbarui dengan zaman akan menjaga pintu untuk koneksi tetap terbuka lebar, tidak peduli usia berapapun yang Anda miliki. Nomor 11, bertindak tak berdaya padahal Anda mampu. Bertambahnya usia membawa tantangan yang tidak bisa dihindari, dan meskipun tak ada yang dapat menyangkal kenyataan bahwa hidup menjadi lebih kompleks seiring bertambahnya tahun, ada cara untuk menanggapi tantangan ini dengan kekuatan dan keteguhan hati. Memang benar, ada hal-hal yang dulu mudah dilakukan yang kini memerlukan lebih banyak usaha, waktu, dan kadang-kadang bantuan dari orang lain. Namun, ada perbedaan besar antara membutuhkan bantuan dan, lebih parahnya, mengandalkan bantuan itu saat sebenarnya Anda masih mampu melakukan hal tersebut sendiri. Seiring berjalannya waktu, ketergantungan kecil ini, yang mungkin awalnya tidak terlihat sebagai masalah, secara perlahan mulai membentuk pola yang lebih besar. Apa yang mungkin dimulai sebagai permintaan yang tampak biasa, seperti, bisakah Anda melakukannya untuk saya? Atau, saya tidak tahu bagaimana cara ini bekerja. Saya akan membuatnya berantakan, bisa berubah menjadi kebiasaan yang menggerogoti rasa percaya diri Anda. Di awal, mungkin terasa seperti hanya permintaan yang wajar, tetapi ketika ini menjadi rutinitas, apalagi untuk hal-hal yang sebenarnya masih bisa Anda lakukan sendiri, itu bisa diam-diam mulai mengganggu orang-orang di sekitar Anda. Keluarga Anda mungkin mulai merasa seperti pengasuh, bahkan ketika Anda masih sepenuhnya mampu menangani tugas-tugas tersebut. Teman-teman Anda mulai memperhatikan bahwa mereka yang selalu mengambil alih, mengangkat barang, memperbaiki sesuatu, atau mengatur semuanya. Meskipun mereka mungkin tersenyum dan berkata, "Tidak masalah," jauh di dalam hati mereka mulai merasakan emosi yang lebih rumit, seperti rasa jengkel atau kelelahan, karena peran yang terus-menerus mereka mainkan. Lebih sulit lagi, terkadang, perilaku ini mungkin tidak disadari. Itu bukan masalah kemalasan, tetapi lebih kepada rasa takut. Takut melakukan kesalahan. Takut terlihat konyol. Takut tidak bisa mengikuti perkembangan atau merasa tertinggal. Namun, setiap kali Anda memilih untuk meminta bantuan hanya saat benar-benar membutuhkannya, hal itu menciptakan ruang bagi kepercayaan dan rasa hormat yang lebih mendalam. Ketika Anda membiarkan orang lain masuk hanya pada saat-saat yang tepat, keluarga dan teman-teman merasa dihargai karena mereka tahu bahwa itu bukan kebiasaan, tetapi permintaan yang muncul dari kebutuhan yang sejati. Mereka merasa bangga bisa membantu, bukan karena mereka merasa harus melakukannya. Mereka merasa terhormat untuk hadir di saat Anda membutuhkan mereka. Menjaga kemandirian Anda bukan berarti berpura-pura muda kembali, tetapi lebih kepada menunjukkan dengan penuh kebanggaan bahwa Anda mampu melakukan banyak hal. Ketika Anda masih berusaha, berjuang, dan terus berpartisipasi, bahkan dalam hal-hal kecil, mereka melihat bahwa Anda masih memiliki api kehidupan yang menyala. Ketika Anda merasa cukup kuat untuk membawa tas Anda sendiri, mencari tahu remote TV baru, atau mengikuti resep tanpa bantuan orang lain, itu adalah bentuk kemenangan kecil yang membawa kekuatan batin. Setiap langkah kecil ini membangun rasa percaya diri yang besar. Itu mengingatkan Anda dan orang-orang di sekitar Anda bahwa usia memang mengubah beberapa hal tentang apa yang mampu Anda lakukan, tetapi itu tidak pernah merampas kekuatan Anda, kemauan Anda, atau martabat Anda. Mereka yang benar-benar menua dengan baik bukanlah mereka yang tidak pernah meminta bantuan, tetapi mereka yang tahu kapan harus mengandalkan diri sendiri dan kapan harus meminta dukungan. Mereka adalah mereka yang tetap berdiri tegak, dengan kepala tinggi, dan berkata, "Saya bisa menangani ini." Nomor 12, berpura-pura Anda selalu benar. Kita semua, terutama setelah bertahun-tahun penuh pengalaman hidup, suka merasa bahwa kita telah menemukan tempat kita di dunia ini. Kita merasa bahwa setelah melewati begitu banyak pilihan sulit, tantangan yang memar, dan pelajaran yang dipelajari melalui cara yang terkadang sangat keras, kita memiliki hak untuk tahu dan berbicara tentang apa yang benar. Itu adalah perasaan yang sangat manusiawi. Kita ingin merasa dihargai, dihormati, dan dipercaya, terutama saat kita merasa telah memperoleh kebijaksanaan dari tahun-tahun yang telah berlalu. Pada titik tertentu dalam hidup, banyak dari kita merasa bahwa kita sudah tahu segalanya, bahwa kita telah melihat cukup untuk memahami bagaimana segala sesuatunya bekerja di dunia ini.
Jika Anda masih menonton video ini dan merasa pelajaran-pelajaran ini bermanfaat, silakan komentar angka 4 di bawah agar saya tahu bahwa Anda masih menonton video ini bersama saya. Namun, dalam pencarian kita untuk merasa benar, kita seringkali melupakan hal yang lebih mendalam. Kebutuhan untuk terhubung dengan orang lain, untuk mendengarkan, dan untuk menjaga ruang bagi orang lain agar bisa berbicara. Ketika kebutuhan untuk selalu benar mengalahkan keinginan untuk berbagi ruang dengan orang lain, komunikasi menjadi terkikis, dan hubungan yang kita bangun menjadi rapuh. Ini mungkin tidak terlihat besar di awal. Mungkin hanya dalam bentuk kata-kata kecil yang kita ucapkan saat makan malam, atau saat kita dengan keras kepala mengoreksi cerita seseorang hanya untuk memastikan bahwa kita memiliki jawaban yang lebih baik. Mungkin itu juga terlihat dalam sikap kita yang menganggap bahwa cara kita melakukan sesuatu adalah satu-satunya cara yang benar dan paling masuk akal, atau dalam keengganan kita untuk membuka diri terhadap ide-ide baru, dengan alasan, percayalah, saya sudah tahu lebih baik. Pada awalnya, orang-orang mungkin hanya menganggapnya sepele, atau bahkan tertawa kecil. Mereka mungkin berpikir itu hanya bagian dari siapa kita. Namun, seiring berjalannya waktu, rasa lelah mulai tumbuh dalam diri mereka yang selalu berada di sekitar kita. Mereka mulai menghindari percakapan yang lebih dalam, menyembunyikan pendapat mereka, dan akhirnya berhenti menantang kita. Bukan karena kita meyakinkan mereka dengan alasan yang rasional, tetapi karena lebih mudah untuk diam dan menghindari konflik. Tidak ada yang lebih melelahkan daripada berada di sekitar seseorang yang merasa perlu untuk selalu menjadi yang benar. Seringkali, orang tua tidak melakukan ini untuk menunjukkan kesombongan atau keangkuhan. Mereka melakukannya karena mereka merasa perlu untuk menguasai sesuatu, untuk merasa bahwa mereka masih memiliki otoritas di tengah dunia yang semakin cepat berubah. Namun, saat menjadi benar lebih penting daripada menjadi baik atau penasaran, ini bisa menjadi bumerang yang merusak hubungan yang kita bangun. Kebijaksanaan sejati tidak datang dari memiliki jawaban untuk setiap pertanyaan yang muncul. Kebijaksanaan sejati datang dari kemampuan untuk tahu kapan harus berbagi pandangan kita, dan kapan saatnya untuk memberi ruang bagi orang lain untuk mengeksplorasi ide-ide mereka sendiri. Mereka yang paling kita kagumi bukanlah mereka yang selalu mengoreksi kita atau menganggap mereka lebih tahu. Sebaliknya, kita menghargai mereka yang mendengarkan kita dengan penuh perhatian, mereka yang dengan lembut mengajak kita untuk berpikir lebih dalam tanpa memaksa. Orang-orang seperti ini memiliki kemampuan untuk membuat kita merasa dihargai, bukan diperbaiki. Ketika kita berhenti merasa harus memenangkan setiap diskusi atau debat, orang-orang mulai datang kepada kita lebih sering, mencari pendapat kita karena mereka menghargai kita, bukan karena kita mendominasi percakapan. Kata-kata kita mulai terdengar lebih dalam, karena kita tidak berbicara hanya untuk menang, tetapi berbicara untuk berhubungan. Itu adalah kekuatan yang lebih besar dari sekadar menjadi benar. Pada akhirnya, kebutuhan untuk selalu benar akan memudar. Apa yang bertahan adalah bagaimana kita membuat orang lain merasa ketika mereka berada di sekitar kita. Ketika kita memberi ruang bagi orang lain untuk didengar, dihargai, dan diangkat, kita tidak hanya menjadi orang yang toleran, tetapi seseorang yang dihargai dalam kehidupan mereka. Keberadaan kita menjadi sesuatu yang mereka cari, sesuatu yang mereka butuhkan, dan yang terpenting, sesuatu yang mereka apresiasi. Itu adalah bentuk kebijaksanaan yang sesungguhnya. Pikiran terakhir. Sekarang setelah kita merenungkan 12 perilaku ini, mari luangkan waktu sejenak untuk melihat ke dalam diri kita tanpa penghakiman. Kebiasaan mana yang mulai merayap masuk ke dalam kehidupan kita tanpa kita sadari? Mana yang mungkin mengejutkan kita? Dan lebih penting lagi, mana yang kita rasa sudah saatnya untuk diubah, meskipun hanya sedikit? Video ini tidak dimaksudkan untuk mempermalukan atau mengkritik, tetapi untuk mengajak kita semua merenung dan belajar bagaimana kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik, lebih bijaksana, dan lebih terhubung dengan orang-orang di sekitar kita. Terima kasih telah menonton hingga akhir. Sekarang, setelah kita membahas 12 kebiasaan yang bisa mempengaruhi hubungan kita dengan orang-orang di sekitar kita, apa yang telah Anda pelajari sejauh ini? Apa satu hal yang Anda rasa akan membawa perubahan positif dalam hidup Anda dan mulai Anda praktikkan mulai sekarang? Kami ingin mendengar dari Anda. Tinggalkan komentar di bawah tentang satu hal yang Anda pelajari dan bagaimana Anda akan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari Anda. Jangan lupa untuk memberikan like, share, dan subscribe ke saluran YouTube kami agar Anda tidak ketinggalan video inspiratif lainnya. Kami sangat menghargai dukungan Anda dan terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan ini.